Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa. A'udzu bikalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Mata tertutup. Karya dari Liopo. Aku berjalan menuju kamar Harry. Di kamarnya, aku melihat beberapa barang yang masih berserakan di ranjang. Tak sengaja aku menemukan sebuah lembar seperti kertas foto yang tertutup. Aku penasaran. Kemudian, aku mengambil kertas itu. Apa ini? Kenapa? Apa dia juga? Baru saja aku mendapat ketenangan. Kini aku harus kembali bertahan. Aku menyimpan kembali foto itu dengan perasaan tak karuan. Aku mengambil gitar Harry, membawanya keluar, dan memberikannya pada Harry. Tapi aku tak ikut dengan mereka. Aku masih saja memikirkan hal tadi. Apa aku mulai cemburu? Kenapa aku tak bisa berhenti memikirkan dia? Astagfirullah. Aku teringat ucapan Pak Ustadz Iman padaku. Janganlah kamu terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga melupakan Allah. Sesungguhnya Allah pun cemburu ketika kamu sibuk dengan urusan dunia. Cemburu sebenarnya adalah fitrah manusia dan bukan merupakan sifat Allah yang berbeda dengan makhluk. Kata ini dalam hadis Rasulullah merupakan diksi untuk melukiskan sebuah ilustrasi saja. Kata indah untuk mendeskripsikan sebuah suasana. Bahwasanya Zat Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla yang menggenggam cinta atas hambanya. Aku terlalu sibuk memikirkan perempuan, dibutakan oleh cinta, sehingga Allah pun hampir kulupakan. Astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar terus kuucapkan. Aku teringat sebuah hadis. Tidak ada sesuatu yang lebih cemburu selain Allah, karena itu Dia mengharamkan segala macam kekejian. Hadis riwayat Bukhari. Cinta Allah lah yang sejatinya paling besar kepada hamba-hambanya. Apa yang dicemburui Allah juga merupakan hal-hal yang menjaga kebaikan diri kita di dunia dan akhirat. Singkat cerita, waktu maghrib pun tiba. Sholat maghrib langsung kutunaikan bersama teman-temanku. Setelah makan malam, kami semua berkumpul di halaman belakang. Terlihat di situ Leo yang sedang memetik senar gitar dengan perlahan. Lantunan nada ia mainkan dengan begitu indahnya. Apalah aku yang tak bisa bermain alat musik sebagus dia. Di hadapanku terdapat dua orang wanita cantik yang sedang asyik mengobrol. Aku tak bisa berbohong pada diri sendiri bahwa aku mulai menyukai keduanya. Salahkah jika aku menyukai mereka berdua secara bersamaan? Aku tak mampu mengucapkan lewat kata-kata indah seperti laki-laki romantis lainnya. Tak ingin aku kehilangan, cukuplah cinta dalam diam kulakukan. Leo berkata, coba ini. Gue gak bisa main gitar. Pasti bisa. Main nih. Paksa Leo. Enggak, lu aja. Lu lebih jago. Gak ada yang jago. Lu kira gue ayam apa? Beneran gue gak bisa Leo. Gue ke dalam bentar ya. Aku berdiri dan meninggalkan mereka semua. Aku berdiri di depan cermin memandangi diriku sendiri. Ku coba menggunakan kekuatan mata kiriku lagi. Aku masih melihat sesuatu yang sama seperti saat camping dulu. Mahkota itu masih berada di kepalaku dengan warna keemasan yang begitu terlihat mewah, serta cermin di bagian dadaku yang sekarang terlihat sedikit memudar, dan akhirnya hilang. Dulu aku melihat sosok seperti Sari dalam cermin itu, tapi kini aku tak melihat apapun, siapapun, hanya cermin yang kosong. Ada apa sebenarnya? Aku berjalan ke balkon lantai 2 penginapan ini dan melihat mereka satu persatu dari atas sini. Kugunakan kekuatan mata kiriku. Hanya sejenak ingin tahu mereka seperti apa. Leo, ia masih sama, dengan tangan yang berapi. Jika dalam film-film kartun aku mempersepsikan bahwa ia telah memiliki semangat yang kuat, Anna, aku melihat sepasang sayap indah bercahaya dari punggungnya. Cahaya itu bersinar dengan sangat indah malam ini,
Seperti halnya dari sayap itulah sumber cahaya saat ini. Sari tak jauh berbeda dengan Ana. Tubuh Sari terlihat bersinar. Pakaiannya pun berubah, seperti mengenakan baju yang hendak digunakan untuk naik haji. Harry, apa ini? Harry, tak mungkin, kenapa dengan Harry? Aku melihat sesuatu yang tak asing bagiku. Sosok Harry seperti pernah kulihat. Terdapat mahkota di kepala Harry, sama sepertiku. Lalu cermin di bagian dadanya. Ia sama persis sepertiku. Tapi karena terlalu jauh, aku tak bisa melihat bayangan yang ada di balik cermin itu. Seorang keluar dari kelompok. Ia adalah Ana. Aku pun turun ke bawah sekedar ingin mengambil minum. Benar saja, Ana pun masuk ke penginapan ini. "Gak keluar lu?" tanya Ana padaku. "Enggak, pengen di sini dulu." "Kak, gue boleh temenin lu kan?" "Boleh nak." "Kak, gue boleh tanya sesuatu?" "Apa?" "Lu punya pacar?" Aku muncratkan air yang ada di dalam mulut. "Ngomong apaan lu?" Iya, lu punya pacar atau ada yang lu suka nggak?" tanya Ana. "Kenapa nak lu tanya itu?" Pengen tahu aja sih. Lo itu pinter, baik. Masa iya lu nggak punya pacar?" "Enggak nak, gue nggak punya pacar. Gue malas pacaran, nyita waktu, buang-buang waktu juga." Gitu ya," jawab Ana. "Tapi lu tahu, hati gue pernah resah karena seseorang." "Kenapa kak? Sama siapa kak?" "Namanya Siti." "Kayaknya lu cinta mati ya sama si Siti itu." "Emang Siti itu siapa sih?" "Setiap hari ku mikirin kamu. Ih, so sweet," jawab Ana. "Sama seperti aku mikirin hutang-hutangku." Buset," jawab Ana. "Hidung lu terbang tuh. Gak lucu kak," sambil memukul lenganku. "Nak, lu tahu nggak? Gue lebih suka lihat lo yang ceria seperti ini." Kenapa kak?" "Lu kalau cemberut terus ngambek lebih serem dari Kunti," ucapku seraya berdiri. Kak!" teriak Ana sambil mengejarku. Satu hari sudah kulewati di villa ini bersama kawan-kawan. Saat bangun di pagi hari, badanku terasa berat, pandanganku kabur, tanganku terasa sakit, mataku terasa perih. Aku mencoba duduk dari kasurku. Seluruh badanku lemas, terasa haus. Aku mencoba mengambil minum di atas meja. Seketika semua menjadi gelap gulita. Aku membuka mataku, melihat lampu-lampu yang bergerak dan beberapa orang yang sepertinya sedang menatapku. Pandanganku masih kabur. Seketika aku menatap mataku lagi. Aku melihat sebuah cahaya yang sedikit menyilaukan pandanganku. Lama-lama, cahaya itu semakin jelas. Dan ternyata itu merupakan cahaya lampu yang tepat berada di atasku. Aku melihat sekeliling, berada di sebuah ruangan yang hanya terdapat beberapa perabotan saja. Hah? Aku di rumah sakit. Kepalaku sakit. Lalu aku mendengar seseorang berkata, "Kak, kamu sudah sadar? Alhamdulillah." "Ada apa?" kataku. "Kamu pingsan kak. Kita semua khawatir sama lo. Jadi cepat dibawa ke sini," kata Ana. "Gue kenapa nak?" "Tekanan darah lo rendah kak," jawab Harry. "Maaf gue jadi ngerepotin kalian semua ya." "Enggak, santai aja kak. Kita semua temen lo. Jangan ngerasa gak enak," kata Leo. "Ya udah gue nggak apa-apa. Kalian pulang aja. Kita bakal di sini nemenin lo," kata Ana. Dan aku mencoba duduk dari kasurku. Tangan kiriku terasa sedikit sakit. Saat aku mencoba bangun, ternyata aku diinfus. "Oh iya, barang-barang kita masih pada di villa ya? Biar nanti kita yang beresin bro. Kalian pulanglah, gue gak apa-apa ditinggal," kataku. "Enggak kak, kita bakal nemenin lo di sini," kata Ana. "Gue lagi pengen sendiri," jawabku. "Lu yakin kak?" tanya Harry. "Iya gak apa-apa kan?" "Ya sudah, kita keluar dulu aja yuk. Mungkin dia ingin sendiri. Tapi kalau lo butuh apa-apa bilang sama kita," kata Leo. "Iya, makasih yuk." Perlahan mereka keluar. Sebelum keluar dari pintu, Sari sempat melihatku sedikit lebih lama, dengan wajahnya yang menunjukkan bahwa ia sedang khawatir. Dan ia pun pergi. Entah kenapa aku ingin sendiri malam ini.
Iya malam, aku bisa melihatnya dari jendela bahwa ini sudah malam. Berapa lama aku pingsan? Dari bangun tidur hingga sekarang. Aku melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 19.15. Aku pingsan lebih dari 12 jam. 12 jam? Beberapa saat kemudian seseorang masuk ke dalam kamarku lagi. Dia adalah Sari. Sari? Kenapa harus Sari? Entah mengapa aku canggung berada di dekatnya. Dan sekarang kondisiku lemah. Jangankan untuk berpikir apa yang akan aku katakan, memikirkan kenapa diriku ada di sini saja, aku tak bisa. Assalamualaikum. Salam Sari. Waalaikumsalam. Gimana kabar kakak? Masih pusing aja ini Sar. Kakak cepat sembuh ya. Semoga sakitnya menjadi kifarah dosa-dosanya kakak. Amin. Kak, boleh minta sesuatu? Minta apa? Kakak lagi sakit. Boleh aku menemani kakak? Kata Sari. Tidak, Sari, kurasa itu bukan ide bagus. Tapi kak, hei, kakak gak apa-apa, istirahatlah sana, ucapku pada Sari. Ya udah, kakak cepat sembuh ya, kata Sari. Amin, makasih ya, Ainun. Sari bingung dengan panggilan Ainun kepadanya. Aku hanya tersenyum padanya. Kulihat wajahnya kembali memerah seraya memainkan jari-jari telunjuk di depannya. Dan kemudian ia pergi meninggalkanku. Entahlah aku harus apa. Mungkin malam ini akan menjadi malam yang panjang. Tapi tak lama setelah itu aku kembali tertidur. Saat membuka mata, udara di sini terasa sedikit panas. Gerah, membuatku sulit untuk tidur kembali. Suara jam dinding berdetak. Bosan. Aku merasa bosan. Aku memutuskan untuk pergi keluar dari kamar ini. Sekedar ingin membunuh rasa bosan dalam diri ini. Aku mengambil infus yang sedang tergantung di tempatnya itu. Aku mencoba berdiri, meski badan ini masih terasa sedikit berat. Aku berjalan keluar dari kamar, menyusuri lorong demi lorong, melihat ruangan demi ruangan. Kepalaku terasa sedikit pusing. Aku terus memegangi kepalaku tanpa sengaja mata kananku tertutup. Aku sedikit mengintip tiap ruangan yang ada di sini. Banyak kulihat sosok aneh, seperti orang yang kepalanya seperti sebuah jam, ada yang kepalanya seperti tempat sampah, bahkan ada yang kepalanya seperti sebuah buku. Ada juga yang bertubuh pendek, seperti kerdil dengan kepala keledai. Sangat banyak yang dapat kutemukan di sini. Tapi aku merasa tak asing dengan sosok-sosok ini. Aku menilai mereka sesuai kata hatiku sendiri, persepsiku sendiri. Orang yang berkepala jam itu sepertinya ia selalu membuang-buang waktu. Orang seperti tempat sampah itu mungkin saja ia tak berguna. Kepala keledai? Apa dimaksudkan seperti orang bodoh? Maaf, ataukah sama seperti dulu mengenai gerakan sholat? Aku merasa tidak asing dengan sosok mereka, tapi baru saja aku melihatnya. Seketika itu semua kembali menjadi gelap. Aku melihat sebuah titik berwarna putih. Titik itu bersinar dan semakin terang. Aku melihat, siapa itu? Orang itu mendekatiku. Kakek? Tahukah kamu apa yang kamu lihat? Apa itu kek? Aku tak mengerti dengan semua ini. Mereka seperti tak asing, tapi aku tak pernah melihat mereka. Penglihatanmu menunjukkan apa-apa saja yang telah kamu lakukan, nak. Maksud kakek? Pikirkan dosa-dosa apa yang telah kau lakukan, dan Allah memberikan sakit ini untukmu. Aku terperanjat mendengar ucapan kakek. Aku telah banyak menghabiskan waktu untuk hal yang tak berguna. Aku merasa seperti orang bodoh yang selalu berusaha membuat keputusanku sendiri tanpa menyadari konsekuensi. Apa yang akan kuterima jika semua ini tak aku sangkut pautkan dengan Allah? Terkadang aku mengeluh mengenai urusan dunia. Dunia ini adalah milik Allah. Apa ini berarti aku pun mengeluh dengan apa yang Allah berikan padaku? Astagfirullah. Selagi kita hidup, masalah dunia akan selalu ada. Hidayah, pedoman akan terus diberikan pada manusia. Kesenangan, kebahagiaan di dunia ini hanya sementara saja. Ujian pun, tapi kebahagiaan yang sebenarnya adalah di surga. Ibu pernah berkata padaku, jika semua orang hidup senang, bukan dunia namanya. Dunia ini hanya ujian.
Jika kita terima ujian Allah dengan ridho dan tenang, insya Allah surga di akhirat nanti. Tiba-tiba sekelilingku menjadi gelap. Entah berapa lama, aku buka mataku. Aku melihat seorang laki-laki berbaju serba putih dengan stetoskop yang menggantung di lehernya. Di hadapannya sedang berdiri seorang perempuan yang sedang memegangi besi penghalang di kasurku. Ana? Kak, alhamdulillah lo udah sadar. Dek, jangan coba-coba bangun lagi. Kondisi adik masih lemah, harus banyak istirahat ya, kata dokter. Iya dok, saya hanya bosan. Pasti bosan kalau hanya berbaring saja. Makasih ya dok, biar saya yang jaga Netra, kata Ana. Kalau gitu saya ke ruangan saya dulu ya, jawab dokter. Seketika dokter langsung pergi meninggalkanku bersama Ana di sini. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipiku. Au, apaan ini? Lo tuh bego kak. Lo itu bego, tiba-tiba nampar gue, kataku membalas kata Ana. Lu ngapain pakai keluar segala, kata Ana. Ah elah, gue bosen Ana. Pokoknya selama ada gue, lu harus istirahat kak. Serah lu dah, gue akan di sini jagain lo. Iya ya, makasih nak. Kenapa sih lu baik banget sama gue? Gue aja suka cuek-cuek gitu sama lu. Karena gue sayang sama lu kak. Hah? Apa? Iya gue nggak jelas. Ih bener ya, lo tuh bego banget. Ana marah. 4 hari dirawat di rumah sakit, Ana selalu ada untukku. Beberapa hari yang lalu mungkin ia memang sempat mengatakan apa yang dia rasakan padaku. Tapi justru membuatku takut. Takut akan kehilangan dia. Dia adalah sahabatku. Mungkin jika dua orang yang sudah memutuskan untuk bersahabat itu mempunyai perasaan dan keinginan yang sama untuk merubah hubungan itu, akan ada hubungan atau status pacar yang terjalin, dan mungkin akan membuat keduanya menjadi lebih bahagia. Namun, ketika perasaan dan keinginan itu hanya tumbuh dari satu pihak saja, bisa jadi hubungan persahabatan yang sudah terjalin akan rusak dan menimbulkan terputusnya hubungan baik sebelumnya, dan mungkin akan membuat salah satu menjadi lebih menderita. Lu gak capek temenin gue nak? Enggak kak, kalau lu ditinggal nanti kabur lagi kayak kemarin. Bawel mulu lo, nih makan dulu, kata Ana. Ana menyuapiku, tapi seiring waktu berlalu, kesehatanku mulai pulih. Meski aku selalu ingin makan sendiri, tapi Ana selalu memaksaku agar ia saja yang menyuapi. Aku benar-benar bingung dengan perasaan ini. Ana menyayangiku, maksudku apa yang mungkin ia sukai dari sosok seorang Haidar Eka Netra? Tapi Allah maha membolak-balikan hati. Jika hari ini Ana menyayangiku, jika Allah berkehendak, mungkin besok Ana takkan menyayangiku. Semua ini aku kembalikan pada yang di atas. Baru saja aku diberikan cobaan kecil seperti ini sebagai pengingat atas semua dosa-dosaku. Tapi aku tahu Allah memberiku sakit karena Allah merindukanku untuk kembali menyembahnya. Jadi janganlah mengeluh jika kita sakit. Kak, panggil Ana. Apa? Kamu sakit apa sih sebenarnya? Kan lu denger dari Harry, tekanan darah gue rendah. Tapi bentar, kok manggilnya kamu ya? Nggak biasanya. Biarin, jawab Ana. Gue boleh tanya sesuatu nak? Boleh? Dulu waktu gue lagi baca tulisan Sari di bukunya, kenapa lu tiba-tiba pergi? Ada perlu? Gue bisa lihat lu nak, ada sesuatu. Lu cemburu? Ah, apaan sih lu? Jawab Ana. Hehehe, muka lu mateng tuh. Kak, jawab Ana malu. Ana memberiku 1000 cubitan di seluruh tubuh sampai akhirnya aku berhasil menahan kedua tangannya, kemudian kuikatkan pada gagang kasur dengan kain yang ada di sebelahku. Beruntung jarum infus yang menancap di tanganku tak patah. Kak, lepasin gue. Enggak ah, lu bener. Ah, beneran sumpah. Cubitan lo itu tuh, biarin. Itu balasan buat cowok bego kayak lu. Udah, gue mau bobo ganteng aja. Kak, lepasin dulu. Minta maaf dulu. Maafin gue Kak. Malampir, minta maaf macam apa tuh? Harus gimana dong? Yang manis dong. Lu malah Ana memasang wajah cemberut. Ayo bilang apa nak? Maafin gue Kak, kurang manis. Maafin aku Kak sayang. Au, jawabku.
nyebelin, Ana menjawab. Aku tertawa terbahak-bahak mendengar ucapannya, serta melihat wajahnya yang sudah mulai matang, dipanggang rasa malu. Mungkin aku membuka ikatan kain itu dan tangannya sedikit memerah. Ia terus ngomel seraya mengusap tangannya. Dah, maafin gue. Au ah, jawab Ana. Ye, ngambek, lu cuma diikat. Gue lu cubitin ampe bentol-bentol gini. Iya ya, gue minta maaf kak. Singkat cerita, hari kelima dirawat, teman-teman datang menemuiku. Ternyata, aku harus menghabiskan waktu liburanku di rumah sakit. Tapi tak terasa sepi karena Ana selalu menemaniku di sini. Hari ini aku sudah diizinkan pulang oleh dokter. Dokter berkata padaku agar aku menjaga pola makan dan jangan terlalu capek. Saat perjalanan pulang, aku mendapat telepon dari ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak, kamu pulang sekarang? Ibu kenapa? Ibu nangis. Kakek nak, kakek kenapa bu? Kakek meninggal. Aku terperanjak mendengar kabar duka dari rumah. Kakek meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setibanya kami di rumahku, aku langsung masuk ke dalam. Sementara teman-temanku berada di luar rumah. Aku melihat sosok pria tua terbujur kaku di atas karpet yang ditutupi oleh kain kafan berwarna putih. Aku membuka kain kafan itu dan melihat wajah kakek. Tak kuasa aku menahan tangis. Aku menangis jadi-jadinya. Dulu kakeklah yang selalu menemaniku. Bahkan saat aku kecil, kakek sering menemaniku kemanapun aku pergi. Aku ingat saat itu aku berjalan malam-malam ke warung. Tapi aku terlalu takut jalan sendiri. Kakek datang menjemputku sambil membawakan aku permen lollipop kesukaanku. Lalu kakek sering membacakan cerita pengantar tidur saat aku masih TK dulu. Sampai ketika aku dewasa, kakek memberitahukan mengenai kekuatan mata ini. Kakek selalu bersedia membantuku jika aku kesulitan. Tapi kini wajah itu, wajah yang mulai keriput dan terlihat pucat, aku tak dapat melihat senyumannya lagi. Kakek, selamat jalan. Tunggu kami semua di surga. Aku menangis memeluk jasad kakek dan mencium kening kakek untuk yang terakhir kalinya. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Surah Ali Imran ayat 185 bersambung. Nantikan kelanjutannya ya. Saya pamit ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.